Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, filsafat sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya filosofia, di mana terdiri dari kata philos yang artinya itu cinta, philia yang berarti persahabatan, dan sophos yang artinya kebijaksanaan. Nah, ada beberapa tokoh yang mengatakan, salah satunya adalah Plato, yang mengatakan filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Lalu ada Immanuel Kant yang mengatakan filsafat adalah ilmu, menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup masalah epistemologi yang menjawab persoalan apa yang ingin kita ketahui. Nah, Pancasila sebagai proses dan hasil. Pancasila sebagai proses dan hasil merupakan bentuk berpikir manusia, merupakan pemikiran teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup dunia manusia yang ada di dalamnya, untuk kemudian bagi manusia berpikir teoritis tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Selanjutnya adalah sistem filsafat. Nah, sistem filsafat itu ada 4. Yang pertama adalah metafisika, yaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga ada aksiologi, merupakan cabang filsafat yang bersikap menelusuri hakikat nilai. Dan yang keempat yaitu logika, yang merupakan cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Nah, yang B ada kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan himpunan bagian yang paling berkaitan, keseluruhan organ-organ tubuh tertentu, sehimpunan ide-ide, dan sebagainya. Muhammad Amrin memberikan definisi sistem dengan mengingat unsur-unsur penting yang ada di dalamnya, yaitu himpunan bagian-bagian, bagian-bagian itu saling berkaitan, masing-masing bagian kerja secara mandiri dan bersama-sama, semuanya ditunjukkan pada pencapaian tujuan masing-masing, dan yang kelima terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Lalu selain pengertian filsafat, ada juga ciri-cirinya. Yang pertama itu satu, harus koheren, yaitu berhubungan secara rutin. Yang kedua, bersifat menyeluruh, yaitu harus mencakup seluruh hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, yaitu perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak persoalan. Yang keempat, bersifat spekulatif, yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai praanggapan sebagai awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis. Yang ke-C ada kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Genitivus objectivus, maksudnya adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan objek dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem yang berkembang di barat. Nah, genitivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai maupun tidak sesuai dengan Pancasila. Yang kedua yaitu landasan ontologis Pancasila, berasal dari bahasa Yunani yaitu onto yang berarti sungguh-sungguh ada, yang kenyataan atau sesungguhnya, dan logos artinya ilmu, sedangkan ontologis dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Yang ketiga landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki sejarah kritis, hakikat, landasan, batas-batas, dan patokan keahlian pengetahuan. Lalu ada landasan aksiologis Pancasila. Landasan ini merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Ditekankan nilai dasar itu harus menjadi nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang 1945. Lalu hakikat sila-sila Pancasila apa saja? Nah, kata hakikat itu berasal dari suatu inti yang di dalamnya dari
segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu. Nah, pengertian hakikat dimengerti dalam 3 kategori. Yang pertama, hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum, yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Yang kedua yaitu hakikat pribadi. Sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang terakhir yaitu hakikat konkret yang berisi nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai filsafat negara. Sekian yang dapat saya berikan mengenai bab 5. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.